Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua, untuk anak-anak kami dimanapun Anda berada. Kita masih belajar daring dari rumah. Kami menyampaikan pelajaran melalui beberapa cara. Ada yang melalui grup WA, ada yang melalui Zoom meeting, ada yang melalui classroom. Tapi yang jelas semuanya bisa sampai kepada anak-anak kami. Hari ini seharusnya kita belajar hari Jumat. Tapi karena libur, bisa kita gantikan ke hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Pelajaran kita, lanjutan dari minggu yang lalu, adalah kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan rotan. Yang dimaksud dengan kerajinan kayu sudah kita lihat pada minggu yang lalu. Selanjutnya kerajinan bambu. Ini yang kita mau jelaskan. Kalau kita perhatikan dalam buku materi pelajaran kita halaman 23 sampai halaman 32. Sekali lagi halaman 23 sampai 32. Bacalah terlebih dahulu buku tersebut. Lalu buatlah ringkasanmu di buku catatan. Lalu buatlah ringkasanmu dari halaman 23 sampai 32 di buku catatan. Bambu merupakan tanaman yang paling banyak di daerah kita ini. Dari materi ini dapat kita lakukan, dapat kita buktikan dan kerjakan tugas. Tugas 3. Namanya tugas 3. 1. Bahan-bahan pembuatan kerajinan bambu apa saja itu? Nomor 1, bahan-bahan pembuatan kerajinan bambu, sebutkan apa-apa saja yang dimaksud dengan bahan itu. 2, alat-alat pembuatan kerajinan bambu adalah, alat-alat pembuatan kerajinan bambu adalah, yang ketiga, jenis-jenis produk kerajinan bambu adalah, jenis produk kerajinan bambu adalah. Berikutnya kita masuk ke dalam kerajinan rotan. Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena 30% rotan mentah dunia datangnya dari Indonesia. Sebagai tugas setelah kamu membaca dan meringkas di buku ringkasan, kerjakan di double folio tugas 4 sebagai kerajinan rotan. 1. Bahan-bahan pembuatan kerajinan rotan adalah, bahan-bahan pembuatan kerajinan rotan adalah. 2. Alat-alat pembuatan kerajinan rotan adalah. Alat-alat pembuatan kerajinan rotan adalah. 3. Jenis-jenis produk kerajinan rotan. Jenis produk kerajinan rotan. Kedua tugas ini kamu tuliskan di selembar double folio dan dipoto setelah kamu selesai kerjakan. Dipoto kumpulkan paling lambat pukul 12 siang Sabtu ini. Perhatikan, untuk kamu semua masih banyak yang belum mengerjakan tugas. Untuk daftar absen, berikan tanda hadir Pak atau oke Pak di grup WA kelasmu. Grup WA kelasmu. Setelah ada pembelajaran di pagi hari ini. Setelah ada pembelajaran ini kamu okekan. Itu absenmu. Itu sebagai absen. Yang kedua, tugas yang kamu kerjakan, yang pertama, fotolah hasil karyamu, yang hasil kerjamu ini hari ini, paling lambat pukul 12 pagi ini. Lalu kirim ke WA pribadi Pak Pepi. Yang ketiga, saat ini sudah 3 lembar double folio yang seharusnya kamu pegang. Lalu kumpulkanlah itu pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Hari Selasa, minggu pertama di bulan Agustus. Nilai akan digabung dan dibagi 2. Nilai yang sudah dikumpulkan melalui foto portofoliomu, lalu kamu kumpulkanlah double folio. Inilah tugas yang sudah harus kau kerjakan. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana menggunakan praktek atau membuat bahan praktek prakarya dari
bahan kayu, kerajinan kayu. Baik, kita akan lihat bagaimana cara apa saja yang mau kita buat. Kita akan pelajari di pagi hari ini yang harus kamu kerjakan selama 1 minggu ini. Kerjakanlah ini selama 1 minggu ini, minggu tanggal 6 atau minggu pertama hari Selasa di bulan Agustus bisa dikumpul. Apa yang kita buat? Yang kita buat adalah sebuah karya yang disebut dengan papan nama dari bahan bekas. Papan nama dari bahan bekas. Seperti yang bisa kita buat contohnya ini, dan kalau yang sederhana ini. Ini papan nama ditempelkan di rumah kita dari papan bekas. Ini nama Bapak sendiri yang Bapak buat. Baik, akan kita lanjutkan. Apa-apa saja, bagaimana caranya? Ini kita lihat di daftar berikut ini. Bahan-bahan yang digunakan atau harus kita sediakan, yang pertama, kardus bekas. Kardus bekas. Yang kedua, kayu bekas. Kayu bekas dengan ukuran 40 kali 10 cm. Dibersihkan. Kayu yang sembarangan atau bekas-bekas kayu apapun bisa kita gunakan. Sejenis papan. Dibersihkan, digosok dengan kertas pasir. Begitu juga kardus bekas tadi, dari kardus air mineral ataupun kardus-kardus bungkus rokok dan sebagainya. Yang ketiga, lem atau perekat. Yang keempat, karton manila berwarna hitam. Karton manila berwarna hitam. Alat-alat yang digunakan, pisau cutter atau gunting, penggaris plastik. Inilah alat-alat yang kita gunakan. Baiklah anak-anak kami sekalian, mari kita simak cara pembuatan yang namanya papan nama dari barang bekas. Yang pertama, kita ambilkan kayu ukuran 40 kali 10, 40 panjang, 10 lebar. Ini digosok dengan kertas pasir. Lalu ambil potongan kardus. Potongan kardus. Ini juga diambil potongan yang namanya karton hitam. Ini digabung baru dilem. Dan inilah nanti sebagai tulisan. Tulisannya. Nah, untuk tulisan kamu gunakan, setelah kamu tempelkan, gunakanlah seperti huruf balok. Seperti huruf balok ini. Ya, mulai dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ini ada cara. Ini juga akan saya kirimkan nanti ke WA grup. Akan saya foto dan akan saya kirimkan ke WA grup cara-cara membuat. Inilah bentuk tulisannya. Di mana tulisannya nanti yang bentuknya seperti ini kita pasang di kertas karton yang sudah ditempel dengan kertas yang namanya kertas karton hitam dan kertas yang namanya bungkus kardus. Nah, setelah dibuat tulisan-tulisannya nanti baru ditempelkan. Ini sudah lengketkan dia, sudah ada dia yang namanya karton yang ditulis, lalu ditempelkan, dibuat huruf, baru diukur. Ukurannya tadi yang 40 kali 10 tadi, kalau bisa dipelitur, baru ditempeli nama-namanya pas di tengah. Ditempel nama-namanya pas di tengah. Jika sudah selesai, maka tampaklah hasilnya seperti ini. Tampaklah hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini akan dapat kita pasang setelah kita lem,
dengan alat perekat lemnya, maka kita sudah bisa nampak hasilnya sudah bagus dan bisa kita pasang di pintu-pintu rumah kita. Itulah cara pembuatan. Yang semuanya bisa kita gunakan adalah bahan bekas yang sudah pernah kita pakai. Jadi itulah penjelasan yang bisa kami buat. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan nanti di grup kita. Selamat berjumpa kembali kita di dalam pelajaran ini. Kiranya bisa kamu kerjakan selama 1 minggu. Selamat bertugas, laksanakan, tetap di rumah. Salam sehat dari Pak PP. Terima kasih.